Dok, anak saya baru lahir. Vaksin apa ya? Halo Millennials, kembali lagi di YouTube channel kita hari ini. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang vaksin untuk baby baru lahir. Bener-bener yang baru lahir ya. Jadi yang masih usianya 0 bulan. Nah, atau beberapa hari lah kehidupannya. Biasanya vaksin yang pertama kali diberikan adalah vaksin hepatitis B dan vaksin polio yang ditetes. Bukan polio yang disuntik, itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, kita akan coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita akan bahas untuk hepatitis B. Nah, hepatitis B sendiri sebenarnya ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang menyerang ke hati atau liver kita. Nah, biasanya di Indonesia ini kasusnya banyak banget. Bisa sampai 18 juta orang yang terjangkit hepatitis B. Itu setara dengan 3-4 kali penduduk kota Jakarta. Nah, yang kedua, hepatitis B ini juga biasanya itu bisa menyerang anak-anak, bisa juga menyerang orang dewasa. Bedanya, kalau pada orang dewasa, 90% itu bisa akan sembuh, hanya sedikit 10% yang menjadi kronis, lalu akhirnya nanti bisa jadi kanker hati, dan akhirnya bisa meninggal. Kalau pada anak-anak, kebalikannya, dia malah 90% kalau terkena hepatitis B, bisa jadi kronis, bisa jadi berat, dan bahkan bisa sampai akhirnya meninggal. Oleh karena itu, berita baiknya, penyakit ini sangat amat bisa diproteksi dengan menggunakan vaksinasi. Dan bahkan, hepatitis B ini adalah vaksin pertama yang diberikan pada saat bayi even belum dikasih ke maminya pada saat baru lahiran. Langsung divaksin, biasanya seperti itu. Oke, nah biasanya ini vaksin ini kita akan bisa berikan hepatitis B itu bisa sampai 3 kali, ada yang sampai 4 kali. Tergantung dari kebiasaan dokter dan juga anjuran dari imunisasi sesuai IDAI. Oke, dan biasanya itu kita ulang di umur baru lahir, lalu 1 bulan, dan usia 6 bulan. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga dokter-dokter yang memberikan sudah dipaketkan di combo dengan DPT dan HIB dan polio yang disuntik. Nanti itu kan kita akan jelaskan di video yang berikutnya. Oke, nah biasanya vaksin ini ada kemungkinan kecil bisa terjadi demam. Dan yang paling sering biasanya sih kalau disuntik ini gejalanya mungkin bayi bisa agak rewel, agak karena berasa sakit di tempat suntikannya, atau bisa merah, bisa bengkak, tapi itu adalah efek samping yang sangat ringan dan wajar. Nah, lalu ada millennials yang suka nanya sama saya, "Dok, sebenarnya baby saya ini bisa dapat virus hepatitis B itu dari mana sih?" Well, biasanya ceritanya ini selalu bermula dari papi maminya dulu. Kalau papi maminya punya hepatitis B, maka pada saat berhubungan itu bisa saling menularkan. Nah, lalu kalau maminya hamil dan maminya yang punya virus hepatitis B itu masih babynya di dalam kandungan tentunya, hepatitis B virusnya tersebut akan masuk ke dalam babynya juga dan menginfeksi si babynya. Dan itu adalah cara penularan yang paling sering dari mami ke baby sehingga menyebabkan babynya terkena virus hepatitis B. Nah, millennials, berikutnya vaksinnya adalah vaksin polio yang ditetes. Nah, vaksin polio tetes ini biasanya diberikan pada saat baby kontrol pertama kali. Ada juga sih yang langsung memberikan pada saat bayi baru lahir, langsung ditetes polio, langsung disuntik hepatitis B. Tapi yang saya lihat kebanyakan ini pada prakteknya, setelah hepatitis B disuntikan baru lahir, setelah itu bayi pulang mungkin 3 hari sampai 7 hari kemudian diminta kembali untuk ke rumah sakit, ketemu kontrol dengan dokter anak, biasanya sambil dicek perkembangan di seminggu pertama, lihat kuningnya seperti apa, ada keluhan yang lain nggak. Kalau itu semua aman, biasanya dokternya juga akan memberikan vaksin, yaitu polio yang ditetes. Biasanya ini hanya butuh 2 tetes saja yang diteteskan ke mulut bayinya. Nah, polio ini sebenarnya penyakit apa sih? Polio ini adalah, kalau bahasa gampangnya, adalah penyakit yang menyerang ke saraf, terutama bisa menyebabkan bayi kita lumpuh layu mendadak.
Jadi bisa bayinya itu yang tadinya seger-seger, ini bisa jadi nggak bisa berjalan nanti pada saat dia sudah lebih besar. Nah, kasusnya di Indonesia sebenarnya udah nggak terlalu banyak. Bahkan Indonesia itu sudah dinyatakan bebas polio 10 tahun terakhir. Tapi 2018 kemarin ternyata ada outbreak. Dan lucunya kalau untuk, bukan lucunya, menariknya untuk kasus polio, kalau ada satu saja kasus yang ditemukan, itu sudah dianggap outbreak atau wabah. Jadi, biasanya pemerintah akan dengan rutin melakukan yang namanya Pekan Imunisasi Nasional. Biasanya tuh sering banget tuh kelihatan di brosur atau mungkin di iklan, itu banyak sekali anak-anak yang diteteskan polio tetes tersebut. Nah, biasanya polio tetes ini diberikan bisa 1 sampai 4 kali. Tergantung kita melakukan imunisasinya di mana. Kalau kita melakukan imunisasinya di pemerintah, di puskesmas atau di posyandu, biasanya itu kita bisa diberikan sampai 4 kali. Tapi kalau kita lakukan di rumah sakit swasta, tergantung dokternya juga, biasanya sudah dipaketkan dengan vaksin DPT, dengan vaksin HIB, dan bahkan ada yang dipaketkan dengan hepatitis B. Dan itu berupa polio suntik. Kita akan bahas di video berikutnya. Nah, biasanya vaksin ini mungkin bisa menyebabkan demam, tapi bisa juga tidak. Tergantung dari kondisi anaknya masing-masing. Nah, jadi kalau Mami Millennials punya pertanyaan seputar dengan vaksin hepatitis B atau polio tetes, bisa coba share di komen di bawah ini. Kita akan coba bahas dan kita coba diskusi sama-sama ya. Oke, see you!